Jadi begini sahabat ya, manusia itu terdiri dari jasad, nyawa, roh, penglihatan, pendengaran, dan hati itu. Mana ada gitu. Mana dalilnya gitu kan? Maka dalilnya adalah ketika sempurna jasad manusia itu baru tuh 120 hari itu baru ditiupkan roh. Aku tiupkan roh aku karuniakan pendengaran, penglihatan, hati. Itu saja komponen yang bisa dipakai manusia. Yang lain menurut Dr. Rahman tadi tentang pemikiran, tentang rasa segala macam itu timbulnya dari mana? Itu yang harus dikaji lagi. Jiwa itu adalah kerentek kemauan sir. Oke, udah selesai ya. Kita tinggal minggat dulu. Gini ya, tadi yang dipanggil Mama Raja Langit apa siapa sih yang dipanggil? Mama Rajo. Silakan Mama Rajo. Ini lipstiknya kok pink gitu hari ini. Harusnya yang merah dulu. Ya, Mama Rajo. Saya nggak ngerti kok panggil Mama Rajo dari mana. Saya dipanggil Mama. Ya Mama Rajo silakan Mama Rajo. Yang lainnya tolong ini peringatan ya. Saya selalu nggak capek-capeknya lah. Nggak capek aku selalu mengingatkan bahwa di sini diskusi jangan langsung diyakini, jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan pula dimuntahkan begitu saja. Harus dikunyah-kunyah dulu, direnungkan dulu. Ini apa? Kalau bisa, kalau yang sudah mempunyai guru, yang apalagi yang sudah bertasawuf, apapun yang disampaikan oleh teman-teman sinkronkan dengan perjalananmu. Contoh, ada orang menyampaikan seperti ini, ada nggak di dalam perjalananku? Karena saya sendiri meyakini bahwa dari zamannya Adam sampai zamannya kita, ilmunya sama, jalannya sama, Qurannya pun sama, Tuhannya pun sama. Jadi tentang keimanan semuanya sama. Seperti itu ya. Ya lanjut. Iya, jadi kalau bicara jiwa, kenapa sih kok disebut jiwa? Jadi jiwa itu adalah kumpulan hidup, kumpulan energi dari penglihatan, penciuman, pendengaran, perkataan, dari pikiran. Dari 4 unsur anasir itu atau 4 unsur yang di atas ini menjadi satu, itulah disebut dengan jiwa, atau disebut juga dengan nyawa. Jadi nggak usah sulit-sulit itu loh, karena kalau dari Mama Dedek berikan dasarnya juga Mama Dedek sampai Mama Rajo. Dari asal kejadian diri, ketika unsur 4 ini hidup, itulah disebut dengan jiwa. Kan gitu. Setelah jiwa ini ada, maka diberikan suatu energi hidup yang dimasukkan, yang disebut dengan ruh. Kan begitu, jangan muter-muter. Kalau mengkaji Al-Quran, kata ini dalam kitab kata pengobatan, di dalam ini aku berikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Unsur pendengaran, penglihatan, pendengaran, dan hati itu yang hidup dari 4 unsur. Itulah disebut dengan jiwa. Maka bagaimana kita mengendalikan jiwa kita? Yaitu kita kendalikan penglihatan, pengucapan, pendengaran, penciuman. Itu yang kita kendalikan. Gitu, nggak usah ribut-ribut gitu. Ya, tadi kan saya berdasarkan begini Bang Rajo. Kita boleh pakai apa yang diberikan Allah tuh. Kami gitu poinnya. Jadi Allah itu memberi. Kalau hanya penglihatan, sebentar Kemenggong minta izin ya sebentar, ngapunten saya potong. Pak Rajo, kalau saya mendengar statement Pak Rajo, bagaimana nasibnya saudara saya yang gagu, yang tuli, yang buta? Kalau kita 4 panca indera dalam diri kita, sesungguhnya mau dia orang bisu, gagu, tuli, atau bahkan bisa melihat sekalipun, selama dia tidak mengenal jiwanya, maka sesungguhnya manusia itu mati. Manusia itu mati. Kalau hatinya itu tidak hidup, jiwanya itu tidak hidup, maka sesungguhnya manusia ini mati. Jadi, kalau kita bisa melihat sekalipun, kalau kita tidak menghidupkan diri kita,
jiwa kita, membangkitkan jiwa kita, maka kita sendiri mati kan? Iya. Monggo di itu. Jadi memang iya, kalau mengenai bagaimana dengan orang buta. Ini Pak Tret ambil 15 juta aja. 15 juta ambil aja dulu. Untuk dibagi teman-teman semua ya, ini hari Jumat. Pinnya dari situ, pinnya. Iya ya. 15 juta bagiin semua aja. Ini bawa 2 kartu kalau itu cukup. Iya, Itu jadi KTP, ya ampun, KTP mana bisa? Paling ke BRI bisa itu. bagaimana sih nasib orang yang buta, tidak mendengar, tidak melihat? Di situ kan ini kan alat sih sebetulnya. Telinga ini kan alatnya. Jasad raga medianya. Bagaimana pendengaran dengan mata hati, penglihatan batin, pendengaran hati, ucapan rasa, penciuman rasa. Karena semua itu yang hidup dari ucapan, penciuman, penglihatan dan penglihatan yang masuk pada rasa, bukan RASA ya, rasa. Itulah sejatinya yang hidup. Maka ketika sampai pada rasa, disitulah yang disebut dengan Rasul. Kalau kita diberi nama kepada yang memberi hidup, disebut dengan Rasulullah, utusan Allah itu sendiri. Begitu, Ibu. Silakan, Iya, Ibu. jadi jasad ini adalah wadah ibaratnya jasad ini itu ya wadah kalau nggak ada isinya apakah berguna? Nggak juga, dibuang ke sampah itu bisa-bisa. Nah, jadi jadilah wadah yang berguna, kan seperti itu. Jadi kayak kuping ini, kalau ada orang yang nggak punya kuping, apakah bisa mendengar? Tentunya dia bisa mendengar, karena kuping itu ya buat mantas-mantasin doang. Orang yang nggak punya hidung, apakah bisa bernafas? Bisa juga, kan seperti itu. Bahkan orang yang punya bibir, kadang-kadang dia bisu, nggak bisa ngomong. lanjut dulu, aku di jalan, ngapunten lanjut. Jadi kalau kita urut ya sahabat ya, kita urut nih. Yang menyaksikan Allah itu, yang diberi kesaksian kepada Allah itu ya jiwa itu gitu. Nah, pertanyaannya adalah Zahir kapan? batin, Tumenggung saya mengingatkan, zahir batin itu menyaksikan. Ya. Oh enggak lah, ini dia rancunya di sini nih. Bagaimana dikatakan zahir batin menyaksikan Allah? Menyaksikan Allah zahir batin itu sekarang, bukan dulu. Bukan dulu dia di zaman azali itu atau di zaman. Oke, aku akan bertanggung jawab atas ucapanku ya, zahir batin. Kenapa saya mengatakan zahir batin? Maka dari itu manusia ini dilahirkan secara sempurna. Hanya saja mereka tidak mau menyempurnakan dirinya, bahkan menemukan sampah-sampah dalam dirinya. Kalau mau menyempurnakan dirinya kembali, memfitrahkan dirinya kembali, jasad ini harus betul-betul berusaha sehingga apa? Sehingga diperjalankan. Nah, di saat menyaksikan, tentunya zahir batin. Kalau hanya jiwa saja, batin, zahirnya kemana, Pak? Berarti itu bukan dirimu yang menyaksikan. Lalu jiwa siapa? Gitu. Jadi harus zahir batin. Ya kalau Ndoro Fitri pakai dalil bahwa hidup itu sekarang, iyalah itu. Tetapi kalau kita urut ya perjalanan kan gitu. Berjalan. Karena di situ ada dalilnya ya, Tumenggung. Aku adalah rahasianya dan dia adalah rahasiaku. Di saat dia sudah menjadi rahasiaku, maka dialah milikku dan dialah pewaris ilmunya. Jadi zahir batin. Cocok. Hablum minanasnya di mana kan gitu. Iya, cocok Pak Rajo. Ya, yang dimaksud dengan zahir batin itu kan ketika raga kita ini zahir dan batin yang di dalam ini kan jadi satu kesatuan. Maka dia dikatakan lengkap ketika ada zahir dan batin. Nah, Dan batin itu tidak ada fungsinya kalau tidak ada zahirnya. Zahir pun tidak aktif kalau nggak ada batinnya. Maka ketika menyaksikan Allah itu, zahir dan batin ini menyaksikan Allah itu. Lalu dia bisa muncul kenyataan yang berkekekalan itu di mana, posisinya di siapa. Maka kata Gus Wo, apakah bisa melihat bagaimana cara menyambungkan antara zahir batin ini dengan Allah itu sendiri.
menyambungnya bagaimana? Maka setiap sebetulnya kalau kita kaji colokan ini selalu ada dua colokan, walaupun dia satu pasti kabelnya dua. Maka ketika dicolok ke hidung ini, ya kan, begitu dicolok baru dia akan tersambung. Nah, tersambung dengan Allah ini kemana? Allahnya ini gitu loh. Posisi Loh, Allahnya. jangan begitu. Gini. Jangan Allahnya kemana? Ini pertanyaan ini nggak boleh dipertanyakan kalau seperti itu. Jadi gini, kenapa kita harus mengenal diri kita ya? Jadi manusia itu secara zahirnya namanya Pak Rajo, ya. Secara batinnya namanya siapa? Nah, itulah yang harus dikenali sehingga apa? Sehingga kita itu manusia yang sempurna lah, yaitu zahir batin. Sesungguhnya manusia itu bukan mayat berjalan, tetapi manusia yang seutuhnya, zahir batin. Nah, batin itulah yang harus dikenali terlebih dahulu. Kalau sudah, tentunya Allah sendiri yang akan mengenalkan dirinya. Selesailah itu rukun Islam yang pertama. Jangan bertanya Allahnya di mana. Tidak ada satupun manusia yang bisa menganalogikan, kecuali Allah yang memahamkan. Kayak gitu. Jadi maksud saya Allahnya di mana itu adalah, maksud saya menerangkan Allah di mana itu adalah manusia itu berkesadaran, bukan berarti Allah di mana itu dia di satu tempat. Menyambungkan Allah di mana itu artinya manusia itu berkesadaran ketersambungan dengan Allah, sehingga di mana itu adalah menunjukkan kesadarannya bahwa sejatinya yang hidup itu manusia itu ketersambungannya ke apa gitu. Karena di situ harus nyambung antara zahir dan batin, antara wujud dan wujud itu harus nyambung, nggak terputus. Kalau dia terputus, maka di situ tidak tersambung dia. Antara mikro dan makro itu jadi satu, tidak terpisah. Maka yang mikro ini harus tersambung kepada yang makro. Karena yang berkekalan itu adalah dari makro. Karena ada makro inilah yang menimbulkan mikro-mikro yang lain gitu. Begitu, ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu kita ini berbagi berkah ya, berbagi sedekah. Iya Pak Rajo, betul Pak Rajo. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Islam ini sudah sangat dimuliakan. Kenapa? Ada Quran yang bisa dibaca, ada guru-guru yang bisa mengajarkan kita. Hanya saja diri kita ini mau nggak sih belajar? Semuanya itu kayak gitu loh Pak Rajo. Padahal Islam ini sekarang gini, pewaris ilmunya, pewaris ilmu ya, bukan pewaris kekayaan ya. Sang pewaris ini ya, itu juga dari kalangan-kalangan yang betul-betul ya bukan orang-orang yang itu Pak Rajo. Dari kalangan-kalangan yang paham Quran gitu loh, bukan paham hafalan ya, tidak ya, tapi isinya itu paham. Hanya saja mereka atau kita ini loh mungkin yang belum terbuka lah, hatinya itu belum terbuka, sehingga apa? Sehingga mungkin niat kita masih terombang-ambing lah, kayak gitu. Makanya kita harus kuatkan lah sama-sama. Lanjut Pak Merdeka apa? Nah makanya Bunda Nur untuk membuka itu di dalam ranah pengenalan diri kita harus bersahabat dulu. Sepakat. Bersahabat dulu dengan diri. Kata Rasulullah itu tidak pernah memanggil para teman-temannya itu dengan kata teman, kawan, tapi sahabat. Makanya kalimat sahabat itu kita tempatkan pada diri. Siapa yang kita sahabati? Setan, iblis. Karena mereka ini yang memegang hijab. Ketika kita masih bermusuhan dengan mereka, maka semakin tebal hijab itu. Nah itu. Betul, makanya Pak Merdeka, kata orang Pak Merdeka, saya ada pertanyaan Pak Merdeka, tahan dulu, saya ada pertanyaan. Pak Merdeka, sahabatnya Rasul itu ada berapa ya? Kalau secara zahirnya ada 4. Baik, secara hakikatnya apa ya? Kalau Apa yang secara hakikatnya ada 8. Loh, kok malah tambah lagi? Lah iya, hakikatnya. Oke, saya cuma mengambil 4 saja sih. 4 saja, saya tidak mau 8. Kira-kira kalau sahabat Rasulullah 4 itu letaknya di mana ya kira-kira? Kalau berbicara itu ketarikat. Jangan kita tarik itu. Itu kita akan membingungkan kita. Itu bukan ranah kita. Yang penting apa yang dilakukan Rasulullah. Ini ada ajaran anak sahabat. Artinya kalau gini, ajaran anak PAUD begini ya, karena saya masih PAUD ya, jadi ajaran anak PAUD begini. Rasulullah itu mempunyai sahabat 4. Ya, ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada pembicaraan. Di saat pembicaraan ini, namanya itu Bunda tahu. Namanya Bunda tahu.
namanya Bunda penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa itu Bunda tahu namanya siapa? Itu sahabat Nabi loh. Itu sahabat 4, bisa dikatakan Iya, unsur 4, bisa sahabat dikatakan Nabi, malaikat namanya 4, ada. bisa dikatakan Namanya itu Bunda. jadi itu yang aku harus sampaikan ya. diajak sahabat dulu. Aku sampaikan ya namanya ya. Aku nggak mau tutup-tutup kok, ilmu Allah kok. Lanjut Pak. Subuhun, buduhun, hudusun, badisun. Kalau berbicara hakikat Catat sahabat Mama Rajo, Nabi, catat. itu catat. Aku nggak sembunyi-sembunyi loh. Ini ilmu Allah. Nah, ini baru ulama ini, tidak menjual ayat-ayat ini baru ulama nih, gratis nih kita. Catat. Itu apa itu? Nama ya? Belum selesai Pak Rahman, tahan Itu dulu. Lanjut. nama sahabat Nabi secara hakikat. Nama sahabat Nabi secara hakikat. Air, angin, Coba api, jelaskan, tanah. coba sebentar. Sudah dicatat Ya. belum Mama Rajo? Coba apa aja tadi? Mama Air, Rajo coba. api, angin, tanah. Saya Itu. ulangi, saya catat ya Hudusu, ya Salamu, ya Azizu, ya Kalamu, ya Alimu. Sudah saya catat. Ya Alimu, ya Kuzuzu. Ini kok beda sama Pak Merdeka? Coba diulang. Enggak nyimak ini. Ya, Saya karena dia pernah dengar, saya pernah dengar. Ya Salamu, ya Azizu, ya Kalamu, ya Alimu. Jadi sudah tercatat semua. Silakan Bu Merdeka. Iya betul ya Pak Merdeka ya, betul ya itu ya. Betul semua. Semuanya betul. Bang Rajo itu. Yang Rasul itu, yang Rasulullahnya. Kalau namanya. Semuanya betul. Bang Rajo sampaikan sudah. Artinya di dalam pemahaman manusia tentang kemakrifatan itu kita berbeda perjalanan. Nah, di dalam keyakinan saya sahabat Nabi itu ada 4 secara hakikat. Ya, Ya, silakan. air, api, tanah, angin yang disebut rasa, pendengaran, penciuman dan apalagi penglihatan. Iya, 4 sehat namanya 5 itu sempurna ada. ya Pak ya. Ya 4 sehat 5 sempurna. Subuhun, buduhun, hudusun, badisun. Nah, Itu betul itu yang- Pak Rajo itu kok yang beda tadi. Lanjut. Nggak apa-apa. Itu Apa semua tidak kan dilanjut itu? masing-masing keyakinan. Nggak apa-apa. Nah, kudusun apa Pak itu? Apa namanya tugasnya? Tugasnya apa itu? Kudusun tadi. Lanjut. Sudah itulah ucapan, pendengaran, penciuman dan penglihatan. Rabbuna wa Itulah prajuritnya Pak Merdeka. itu kalau ibaratkan ya, kalau diibaratkan itu adalah prajurit mereka itu. Kalau diibaratkan ya. Panglima. Gitu. Kalau diibaratkan gitu. Prajurit tapi panglima. Jadi gitu. Jadi berbicara pengenalan diri, susah kita mengenal Allah, jangan mengenal diri, tahu diri aja belum tentu. Nah, itu. Makanya harus bersahabat dulu dengan diri. Siapa disahabati? Setan, iblis, karena mereka ini pemegang hijab. Semakin kita memusuhi mereka, maka hijab itu semakin tebal. Bisa izin sedikit Merdeka? Saya pernah dengar begini saudaraku. Rubuhun, budusun, sudusun, kudusun. Rabbuna warabbul malaikati Subuhun. Gini Bang, aku luruskan ya Bang ya. Mohon maaf. Silakan kalau keyakinan Abang begitu. Tapi ya mohon maaf ya, mudah-mudahan kita sharing. Subuhun, buduhun, hudusun, subuhun. Ya, subuhun, buduhun, hudusun, badisun. Oh, ada badisun. Lanjutnya. Nah, inilah yang seperti ini kadang ada orang Bunda Nur, biasa orang pakai mandi gitu. Ya. Nah, gitu. Tawajjahu min haitsu sitta fa innaka mansur. Dibilangin Pak Merdeka, kalau zikirnya saja nggak sesuai, itu bisa apa ya bahasanya gitu, ditunggangin setan gitu lah ibaratnya ya, jin kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang zikirnya orangnya itu jadi halusinasi, jadi ini jadi itu gitu. Ada sambungannya Bunda. Jadi setelah dengar tadi, setelah sebut itu langsung tawajjahu min haitsu sitta fa innaka mansur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Titik sampai di situ. Jadi ada tidak sampai keempat itu, tetapi ada lagi lanjutannya. Gitu yang saya pernah pelajari.
Ya, tapi kan cara menerapkannya mungkin kan beda sama Pak Merdeka. Mungkin kan ada, oh metodenya seperti apa, ya kita kenal, tapi bisa nggak kita menerapkan kan gitu. Itulah Makanya Bunda, aku biasa lihat orang katanya sudah mengenal diri. Waduh, sombong kali, jauh sekali itu perkara mengenal diri. Nggak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sombong amat. Tahu diri dulu Sombong kan. amat. Nah, sombong amat, jujur aku. Sepanjang kita masih memusuhi diri, siapa dalam diri? Setan, iblis. Kata Rasulullah, musuh terbesar itu adalah nafsu. Itu perkara kedua. Perkara kedua gampang itu kita lumpuhkan musuh itu. Sepanjang kita masih bersahabat dengan yang iblis, setan, hijab itu akan terbuka. Terkendali secara sendirinya itu nafsu. Maka disitulah pengenalan diri. Gitu. Kenal diri, tahu diri, sadar diri. Banyak hanya sampai di tahu diri, tapi nggak sadar diri. Nah itu. Makanya lucu ya, kalau kita mau membahas kenal diri, jauh sekarang sebenarnya Mbak Bunda, jauh. Tahu diri itu yang sebenarnya karena akhir daripada ilmu kemarifatan adalah syariat. Implementasi dari ilmu itu adalah syariat. Itulah tahu diri. Apakah kita sudah bayar hutang? Apakah sudah menepati janji? Apakah kita tidak berbohong? Seperti itu. Jangan masuk ke pengenalan diri. Jauh tuh. Puncak pengenalan diri itu. Ini aku jadi bodrek ini Bang Rajo. Tadi udah mengerucut, jiwanya udah dipahamkan, tinggal kari coloknya kemana. Yang hidup itu tinggal gitu aja kok mumet lagi nih, aduh. Tadi udah mengerucut tadi. Yang penting setelah kita tahu jiwa, coloknya jiwa itu kemana, ke hidup, tempatnya di mana, punya di mana, akan kita ketahui, selesai di situ. Waduh, ini mutar lagi, ini jadi bodrek nih aku nih, aduh. Aku tanya Bang Guso, sepanjang hidup Bang Guso, apakah iblis dan setan tidak berjasa pada Bang Guso? Jujur Iblis ya. berjasa, malaikat juga berjasa, semua berjasa, Bang. Itu makanya Bang Guso dapat istri cantik itu karena iblis, karena setan loh. Bang Guso dapat mobil karena setan loh. Ya. Nah iya, makanya ketika kita memusuhi mereka, maka hijab itu akan tebal. Tapi kalau kita bersahabat dengan mereka, hijab itu akan hilang. Karena mereka bertemu loh, mengenal Allah, mereka itu mengenal loh. Sejahat-jahatnya iblis, hanya satu pelanggaran dilaknat Allah. Laknatullah itu iblis. Tapi apa urusan kita sebagai manusia melaknat dia? Gak bisa. Itu urusan Tuhan. Kenapa kita ikut-ikutan? Gak bisa Bang. Tadi udah enak Iblis itu nap semua, yang katanya iblis, yang katanya malaikat, yang katanya apa, udah masukkan ke yang hidup itu. Sehingga apa ketika masuk ya itu sudah tidak batas, di situ koneksi terus, begitu loh maksudnya. Kalau diputar ke sini lagi nggak selesai. Benar Bang Gus, benar. Tadi Bang Rajo udah mengerucut karena dibantah lagi, munyer lagi, nggak karu-karuan, nggak selesai gitu. Silakan Bang Rajo. Iya, karena unsur silakan. Kan tadi itu kan itu yang disebut dengan utusan-utusan itu yang seperti itu. Makanya disebut mereka itulah sebab sejatinya hidup, sejatinya Rasul. Tapi di dalam penamaan kan banyak yang menamainya. Ada yang disebut dengan empat malaikat, ada yang segala macam. Itu kan penamaan-penamaan semua yang ada yang hidup itu sendiri. Persoalannya yang disampaikan Kang Guswo itu bagaimana menyambungkan di dalam kesadaran kita setiap per detiknya itu selalu ketersambungan. Karena dimanapun kita berada itu selalu terhubung, tidak pernah putus. Karena kata Allah, kamu selalu bersamaku di mana saja kamu berada.
Artinya tersambung terus dimanapun kamu berada, dimanapun. Maka kenalilah tempat menghubungkannya itu yang disebut dengan berkesadaran. Setelah berkesadaran, baru syariatnya benar. Baru syariat-syariat itu betul. Bukan puncaknya di syariat, bukan. Syariat itu adalah prakteknya. Tetapi kesadarannya ini yang utama. Kalau dia tidak terhubung, bagaimana dia syariatnya benar gitu loh. Betul Bang Rajo, itu yang ku mau. Selama ini kan orang-orang kan berbicara tentang yang luarnya saja, tapi cara pengonekannya ini gimana? Lah inilah kadang-kadang sama guru ketika kita belajar biarpun 20 tahun nggak akan dibuka nih, kecuali kalau orang-orang itu betul-betul patuh baru ditunjukin inilah kedudukannya jiwa, inilah kedudukan roh, caranya begini, udah diem di situ sampai akhir kamu hayat. Begitu. Nggak ada lagi silakan kalimat, lanjut. nggak ada lagi Guso, nggak ada lagi kalimat cara bagaimana, nggak ada. Semua itu sudah terkoneksi secara otomatis. Ada bang, ada bang, ada. Bagaimana caranya ada? Kalau nggak Berarti ada masih ngapain jauh. kita belajar bang? Loh. Ya yang dikoneksikan kerentek kita, sir kita kerentek masuk di situ gitu loh bang. Nggak ada. Iya mudah. Nggak ada lagi cara untuk mengkoneksi. Nggak ada kata cara, nggak ada kata bagaimana. Itu terkoneksi secara sendirinya kok. Iya. Gerak diamnya kan tubuh kita. Gimana nih? Rahayu, berkah selamat, jadilah cahaya hidup yang saling memberkahi dan menyelamatkan sesama. Rahayu, Assalamualaikum abangku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kalau- Gusau itu kan cara menghubungkan itu adalah sadar keterhubungannya. Kalau nggak tahu cara penghubungannya kan dia nggak sadar. Tiba-tiba saya minum bukan melalui pipet, tetapi melalui ini. Maka sadarlah saya ketika ini betulnya sudah tersedia semua. Tetapi di situ saya harus sadar bahwa keterhubungan untuk meminum air ini melalui pipet ini. Nah gitu maksudnya. Nah, itu Lanjut, namanya lanjut. Rasulullah. Tuh, Ya. pipet itu. Ini pengobatan ini belum dijawab tadi. Saya Ya. mau ngegas pengobatan ini Kang Rasio. Jadi begini masalahnya. saudaraku, ketika kita paham tentang mengonekkan di situ, maka di situ udah tiada batas. Mau berak, mau ngentot, mau apa, selalu koneksi di situ. Biar dia memproses dengan sendirinya, begitu loh. Jangan sampai lepas. Astagfirullah, Astagfirullah minal hataya. Duh Gusti Allah, Pangeran kula. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Tapi jujur Ketika boleh nggak? lahir Aku jujur batin, boleh nggak sih? ketika lahir Sebentar ya, batin, Gus Sol. halo.